Assalamualaikum, salam literasi, Putu Buku Ramadan hari ke-5. Ada satu buku yang sudah cukup lama saya miliki, judulnya Mufakat Firasat, Penjelajahan Sejarah bagi Penghikmah Gerakan Islam. Ini karya Yusuf Maulana, seorang penulis Jogja yang saya belum pernah bertemu langsung, namun sering berinteraksi di Zoom maupun dunia maya lah ya, Dumai. Saya termasuk penggemar tulisan-tulisan beliau. Buku Mufakat Firasat ini ada di tangan saya dari Juli 2017, berarti udah cukup lama ya. Namun saya tidak berani ngebahas khusus selama ini karena memang isinya cukup banyak ya, tebal dan padat banget dengan penyajian yang sangat naratif dari Pak Yusuf Maulana. Yusuf Maulana ini untuk teman-teman yang baru kenalan dengan beliau. Nah, beliau tuh menulis banyak di penerbit Jogja. Saya punya banyak bukunya. Ini ada satunya yang Berjamaah Lagi Walau Tak Serumah, Seteru Berjamaah. Ini juga Yusuf Maulana. Ada juga Isyarat Membidas Gelombang, Lompatan Kapasitas di Arah Baru. Ini Yusuf Maulana. Kemudian buku yang sangat literatif ya, pernah saya bahas kayaknya sih. Judulnya Kalam Pecandu Buku. Ini sebuah buku yang menceritakan betapa penyuka bukunya para ulama terdahulu. Ada Abduh atau Habi. Nah, ini dokumentasi jejak pembaruan pemikiran Islam Nusantara. Ini juga seru kayaknya. Suatu hari mungkin saya pengen cerita, tapi tebal juga, jadi masih saya kunyah-kunyah. Kemudian Buya Hamka. Ini juga nanti ada launching filmnya kan. Ini juga seru, bagus sekali. Bahkan ini di ya nantilah kapan-kapan kita bahas. Ulama Umat Teladan Rakyat. Oke, tentang Mufakat Firasat ini sebenarnya sebuah buku sejarah ya. Kalau saya merasakan seperti biasa ya, Putu Buku bukan bedah buku atau review buku secara serius gitu ya. Saya jadi mohon maaf nih kepada Mas Yusuf Maulana, penulis buku, kalau tidak layak nih bahasan saya tentang bukunya Mas Yusuf Maulana ini. Saya merasakan buku Mufakat Firasat adalah sebuah, ini versi saya, kayak tayangan film dokumenter gitu. Ini versi saya, visualisasi di kepala saya saat membaca Mufakat Firasat itu seperti film dokumenter yang berisi tentang penjelajahan sejarah dari para penghikmah gerakan Islam. Jadi gerakan Islam itu satu hal tersendiri. Mereka bergerak melakukan beberapa perubahan, dobrakan dan sebagainya dengan beberapa dari kubu yang sangat radikal, ada yang moderat, dan beberapa ulama bahkan memang ada di sisi oposan dengan Umarok itu, pemerintah gitu ya. Namun bukan merekanya yang sebenarnya dicoba di sudut pandangnya Kang YM nih, Kang Yusuf Maulana ini. Dia justru ngelihatnya pada penghikmahnya. Jadi orang-orang yang mengambil hikmah dari perjalanan para aktivis gerakan Islam. Daftar pustakanya cukup banyak ya, ada sekitar 8 halaman, dan menarik ada indeks itu sekitar 10 halaman. Itu cerita tentang beberapa tokoh-tokoh yang ada di halaman mana saja gitu. Karena sekali lagi ini saya nangkepnya apa namanya, boten menopo yang malah jadi kekat. Nggak apa-apa yang jadi ini seperti film dokumenter gitu, cerita tentang para sejarawan, dan dia tidak hanya sesuai kronologis gitu segi waktu, tapi justru melompat-lompat, dicomot sesuai dengan tema yang terkait. Saya coba membagi buku ini dari banyak halaman yang ada. Pengantarnya saya ada dalam dua judul, yaitu Ucapan Kasih dan satu lagi berjudul Mendengki Tempat Terindah. Itu masuk di kalau ininya itu susunannya itu ini di pengantar.
Sementara rangkaian isi buku ini penulis tidak memberikan nomor, jadi bukan bab 1, bab 2 gitu ya. Saya sendiri yang coba melihat di daftar isi dan saya runut itu ada 28 judul, 28 judul yang di sepanjang buku ini, dan diakhiri dengan daftar pustaka dan indeks. Ya, jadi 28 judul, dan 28 judul ini seru ya. Nanti kalau teman-teman membelinya dan membacanya akan menikmati cara bernarasinya, cara mendongengnya, cara bertuturnya Yusuf Maulana di sini. Setiap judul dia kasih satu subjudul yang seperti rangkaian kata-kata yang puitis, kadang-kadang nukilan dari ucapan-ucapan bijak para tokoh-tokohnya. Kita diajak oleh penulis untuk mendekati, bahkan sangat dekat ya dengan tokoh-tokohnya gitu. Contoh misalnya Ibnu Rushd gitu. Ibnu Rushd itu kita tahu hanya karya-karyanya saja, tapi Yusuf Maulana melihatnya justru Ibnu Rushd ini sebagai seorang murid dari Ibnu Bajjah yang sangat mengagumi gurunya. Bahkan dia mendedikasikan karya-karyanya itu hanya untuk mengulas dan mengutip pandangannya Ibnu Bajjah. Menurut saya ini satu hal yang mungkin nggak terbaca di sejarah kita. Jadi dia justru melihatnya dari sudut pandang hubungan antara murid dan guru. Lalu bagaimana tentang Asy'ari dan Ghazali, perannya dalam perkembangan peradaban Islam itu justru ada kritiknya gitu. Jangan-jangan pemantiknya itu adalah karena dua tokoh ini melahirkan kejumutan. Dan tentu ini dengan sebuah kata tanya gitu. Jadi pembaca dipersilahkan merasakannya. Lalu tentang firasat. Jadi kenapa disebut mufakat firasat? Jadi ini seperti memfirasati. Pengertian firasat saya pikir secara jamak ya sudah banyak yang mendefinisikannya, bahwa firasat itu kan ilmu menangkap yang terlihat untuk membaca yang tidak terlihat gitu. Dan bagaimana memfirasati sejarah, saya pikir ini yang menjadi benang merah dari 28 judul yang diangkat oleh Yusuf Maulana. Dari setiap kejadian ya. Bahkan ada Kopernikus nih, Kopernikus ini ada yang menarik sebenarnya. Ya, di judul yang menggeledah Alpha Copernicus ya, seorang ilmuwan di zaman Renaissance. Di situ ada kata-kata yang menurut saya menarik kan. Kopernikus kan dia menemukan sesuatu berdasarkan temuan-temuan terdahulunya gitu. Lalu Yusuf Maulana, sang penulis buku ini itu mengikat gitu dalam satu pengertian itu gini. Perjalanan menemukan kebenaran adalah kerja-kerja kolektif. Jadi menarik ini. Pekerjaan menemukan kebenaran. Jadi para penemu-penemu semua itu sebenarnya dia itu ini pekerjaan kolektif gitu. Bukan seorang yang sendiri lalu berjuang mati-matian untuk menemukan sesuatu. Pasti dia berangkat dari penemuan-penemuan sebelumnya gitu. Dan sebenarnya ini juga lah yang seharusnya ini sama Yusuf Maulana, karena kan semangatnya tadi kan penjelajahan sejarah bagi penghikmah gerakan Islam. Jadi Yusuf Maulana menarik ke bagaimana dengan gerakan Islam. Apakah gerakan Islam yang sekarang terjadi di dunia, misalnya di dunia Islam secara global maupun di Indonesia, itu sudah menghikmahi gerakan-gerakan Islam sebelumnya gitu. Kita kan melihat seringkali saat satu misalnya kalau di Indonesia itu ada Muhammadiyah, lalu ada Nahdlatul Ulama, lalu ada gerakan, ada Persis gitu, atau yang mulai kebaruan ada Haroki gitu, gerakan Tarbiyah gitu, atau Salafi, gerakan Salafi. Semua itu seolah-olah gitu. Kalau walaupun saya pikir orang-orang di dalamnya mulai bersintesa gitu ya. Kalau mereka tidak membaca menghikmai pergerakan sebelumnya, jadi akhirnya hanya seperti mengantitesis saja, tesis antitesis tanpa ada sintesis gitu. Jadi sesuatu yang lama diubah dengan yang baru, lalu mereka hanya berselisih saja, selesai. Nggak ada proses mengsintesiskan, tidak ada proses menghikmai atas gerakan-gerakan Islam sebelumnya. Nah ini si Yusuf Maulana seperti mengingatkan kembali di salah satu judulnya, ketika perjalanan menemukan kebenaran adalah kerja-kerja kolektif. Dan firasat itu, ya, memfirasati sejarah itu diuji
agar tidak terjebak pada skeptis. Skeptis itu sangat apa sih, sangat acuh, atau dalam syakwa-syangka, mengambang-ambang gitu. Jadi memang harus proporsional. Ya, oke, seru lah pokoknya. Ini banyak sekali yang saya mungkin tidak bisa satu-satu menceritakannya ya. Seperti firasat Sayyid Qutb ya, Sayyid Qutb yang akhirnya bergabung bersama Ikhwanul Muslimin, atau ada lagi yang Ataturk, sekuler, bapak sekuler di Turki yang mendapat, di sini diceritakan para penentang Ataturk yang bagaimana bisa mereka bertahan di awal-awal Ataturk naik ya, mengangkat negara tanda petik modern Turki yang sebenarnya mengebiri kekhalifahannya. Di ini sekali lagi cara Yusuf Maulana ini mau zoom in gitu, dia mendekat ke objek-objek penelitiannya dengan sangat dekat gitu. Jadi kita itu kalau baca itu menikmati apa namanya, sisi subjektivitas tokoh-tokohnya. Lalu ketika Ibnu Sina itu ada yang menarik begini, bagaimana hikmah harus menjadi napas muslim untuk berpikir. Nah, itu di judulnya, di satu judul Memetik Beda Ibnu Sina. Terus apalagi ya yang seru ya. Wow, ada lagi yang ini terus terang ketika saya membacanya itu saya sempat salah sangka gitu, salah duga ya. Judulnya itu adalah Hujan Peluru Buat Sang Imam. Awalnya saya pikir ini adalah cerita tentang Hasan Al-Banna yang ditembaki oleh pemerintahan Mesir saat itu. Ternyata ini justru tentang Hasan Bau. Hasan Bau ini saya termasuk yang tidak familiar gitu. Mungkin kalau teman-teman aktivis pergerakan banyak yang mengenal beliau ya, Hasan Bau. Hasan Bau ini adalah seorang mahasiswa di Jogja yang aktif di Masjid Syuhada. Jadi dia di Jamaah Salahuddin. Hasan Bau ini diculik oleh beberapa orang dengan, kalau di sini diceritakan sih ada yang berbadan tegap gitu ya. Diculik terus hilang, terus ditemukan sebagai mayat tak dikenal. Namanya Hasan Bau. Dia di tepi jalan sekitar Cangkringan, Sleman. Hasan Bau ini adalah seorang mahasiswa Irian dari suku asli setempat yang memeluk Islam. Dia berasal dari keluarga Muhammadiyah di Fakfak. Di Jogja ia dapat beasiswa. Dia sangat aktif bahkan menjadi imam di Masjid Syuhada. Ini Yusuf Maulana mengangkat dari sudut pandang yang seru di sini tentang Imam Masjid Jogja ini, yang dengan pendekatan yang sangat seru, bahkan sampai ke saat itu, yaitu LB Murdani dan Ali Murtopo. Ali Murtopo ini bapak intelijen kita dulu ya, cukup fenomenal di zamannya. Bagaimanakah peran Orde Baru dalam mengebiri gerakan-gerakan Islam di saat itu. Dan ini diangkat di salah satu judulnya, dan menurut saya ini satu fragmen yang layak menjadi pelajaran buat kita semua. Lalu ada satu judul yang juga sepertinya bisa kita mirroring ke kasus-kasus kita. Judulnya Jebakan Menganggap Bagian Kita. Jadi jebakan ketika kita mengatakan kami dan kita, terus kita mudah sekali menganggap dia adalah bagian dari kita, dan ternyata itu adalah yang disusupkan. Ini cerita pergerakan di Mesir. Oke, sepertinya itu ya. Ada juga cerita tentang Mursi di Mesir yang akhirnya dikudeta. Bagaimana proses pengkhianatan itu terjadi gitu. Lalu bagaimana kita bisa memfirasati gerakan-gerakan yang penyusupan itu.
Wow, seru ya. Saya pikir ini anu lah ya, kalau mau dikaji dalam bisa di satu judul, bisa satu bahasan. Karena memang tadi saya sampaikan, bahkan indeksnya itu 10 halaman. Indeks tentang tokoh-tokoh yang ada di buku ini, dia jadi kasih panduan, dia ada di halaman berapa. Dan itu pun ada 10 halaman, demikian banyaknya. Ya, jadi Mufakat Firasat ini sepertinya buku yang sangat perlu dibaca oleh para aktivis dan pemikir sekaligus politisi di dunia Islam. Nah, sebelum saya mengakhiri obrolan kita tentang buku ini, kayaknya sih ada satu, saya lupa ya. Ini tuh sebenarnya kayak sequel gitu. Akan ada buku lanjutannya. Judulnya apa ya? Kok saya lupa ya. Akan ada lanjutannya, bukunya, judulnya. Itu kayaknya kita harus tunggu-tunggu itu. Mufakat Firasat itu. Ya lupa sih. Saya nggak catat ya. Ya udahlah, toh belum muncul ya. Katanya sih kemarin sempat di Pustaka Rembuk sudah mau terbit ya. Sebentar ya. Oh, enggak ada. Ya udah. Nanti kalau ini ada. Jadi Mufakat Firasat ini ada buku lanjutannya. Dan itu kita akan bisa merasakan serunya. Oke, mungkin itu ya. Bagi saya buku ini menambah wawasan saya gitu dari sisi yang tadi gerakan Islam mestinya berkesinambungan karena pekerjaan mencari kebenaran adalah pekerjaan kolektif. Jadi kita tidak bisa berangkat dari infirodi gitu, sendiri gitu. Sendiri ini nggak lalu terus jamaah, terus hanya jamaah itu saja gitu, hanya satu kesatuan. Harusnya ini kita membaca utuh semua pergerakan untuk mencari rangkaian-rangkaiannya. Mungkin begitu ya. Oke. Selamat melanjutkan ibadah berpuasa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.